Halo semuanya, selamat datang di video lesson pertama aku di course tentang Short Functional Text. Ini adalah lesson pertama untuk course tentang Short Functional Text, dan di lesson ini aku bakalan ngebahas tentang Short Functional Text itu apa dan jenisnya ada apa aja. Di sini bakalan aku jelasin dulu hal-hal yang basic mengenai short functional text itu apa, sebelum nanti aku jelasin masing-masing dari contoh short functional text ini. Nah, buat kalian yang mau belajar mengenai short functional text, kalian boleh cek video-video lesson di course ini, karena di sini bakalan aku jelasin semua hal mengenai short functional text. Oke, sebelumnya materi mengenai short functional text ini merupakan materi yang biasanya itu dipelajari di kelas 10 SMA. Ini materi bahasa Inggris yang dipelajari di kelas 10 SMA, dan biasanya di kelas 9 SMP pun ini udah pernah dibahas sedikit, cuman ada pembahasannya lagi di kelas 10 SMA. Nah, di sini bakalan aku jelasin gimana sih short functional text itu. Karena short functional text ini termasuk salah satu genre of text yang penting juga untuk dipelajari. Jadi kalau selama ini kalian nganggapnya jenis atau genre text itu ada naratif, ada recount, ada juga procedure, terus juga analisis atau misalkan hortatory, exposition, dan lain-lain, itu salah, karena ada juga genre text yang lain. Salah satunya ini adalah short functional text. Oke, jadi sebenarnya apa sih short functional text itu? Oke, kita jelasin dulu dari definisinya. Jadi definisi dari short functional text itu bisa dibilang ini adalah sebuah jenis teks, sebuah genre of text yang dia itu punya fungsi dan tujuannya itu lebih praktikal dalam kehidupan sehari-hari dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalkan naratif atau misalkan recount, itu kan lebih ke cerita kita gitu ya. Tapi kalau misalkan si short functional text itu lebih punya peran fungsi praktikal gitu dalam kehidupan sehari-hari dan sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu loh. Dan ini tuh punya makna tertentu, punya tujuan tertentu, dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu. Jadi kalau misalkan naratif kan biasanya cuma dipakai ya untuk bikin tugas aja, atau mungkin kalau misalkan kamu bikin cerita atau apa. Tapi kalau si short functional text ini tuh sering banget ditemuin di kehidupan kita sehari-hari. Apa coba? Apa jenis-jenis short functional text yang kalian tahu? Ayo, anyone? Oke, kita bahas satu-satu apa aja sih jenis-jenis dari short functional text. Jenis teks apa yang dikategorikan ke dalam short functional text? Oke. Ini adalah beberapa list dari short functional text. Yang pertama itu ada notice, yang kedua itu ada invitation, ada advertisement, ada announcement, short message, shopping list, greeting card, letter, dan masih banyak lagi. Nah, ini adalah beberapa jenis atau beberapa kategori jenis teks yang bisa dikategorikan sebagai short functional text. Nah, ini pasti kalian udah familiar kan di kehidupan kalian sehari-hari. Greeting card pasti udah sering tahu yang kayak gimana. Shopping list juga maybe, terus short message, announcement, advertisement, invitation, dan notice. Ini udah sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan mungkin some of you mungkin pernah membuatnya, pernah membuat notice, pernah membuat invitation, advertisement, announcement, dan semuanya. Mungkin kan udah pernah, atau mungkin kan udah pernah baca lah ya minimal. Nah, itulah yang aku maksud kenapa sih short functional text ini tuh lebih praktikal, karena ini tuh lebih sering dijumpai dalam kehidupan kita sehari-hari kayak gitu. Nah, ini adalah beberapa contoh-contohnya nih short functional text. Contohnya nih notice, terus juga ini notice juga. Nah, ini beberapa jenis sign yang sering kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Nah, di sini bakalan aku jelasin nih semuanya masing-masing dari short functional text ini di lesson-lesson aku setelah ini. Nah, jadi buat kalian yang misalkan mau belajar nih mengenai masing-masing dari short functional text ini, kalian boleh cek aja di video lesson aku berikutnya. Di video lesson aku yang kedua, aku bakalan ngejelasin mengenai notice ya. Notice itu apa sih? Terus juga fungsinya buat apa notice itu, dan
Contohnya kayak gimana? Itu bakalan aku jelasin di lesson aku yang berikutnya. Jadi buat kalian yang mau tahu, ditonton aja video lesson aku berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan komen videonya. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube